Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di part terakhir ya, atau part 3. Insya Allah kita selesaikan dari nomor 31 sampai nomor terakhir, yaitu nomor 40. Silahkan simak LKS-nya halaman 82. Adik-adik kita lanjut nomor 31. Oke, minum dulu ya, sebentar. Oke, nomor 31. Ini kita sudah sampai soal kegerak ya. Jadi gerak ada dua, GLB, GLBB. Nah, kita nanti akan bahas satu-satu. Nomor 31, kereta api listrik. Beberapa perantau memilih menggunakan transportasi umum untuk menempuh jarak jauh. Salah satu transportasi yang diminati adalah kereta api. Banyak sekali warga Solo yang bekerja di Yogyakarta sehingga mereka memilih transportasi kereta api listrik untuk menempuh jarak Solo-Yogyakarta. Jarak dari Solo ke Yogyakarta sekitar 64 km, jadi jaraknya itu 64 km ya. Jarak 64 km itu berarti S sama dengan 64 km. Kemudian biasanya ditempuh kalau mobil 1,5 sampai 2 jam. Kalau dengan kereta api itu bisa hanya membutuhkan 1 jam. Berarti waktu tempuhnya itu 1 jam. Ya, kemudian jadwal keberangkatan kereta api listrik dari stasiun Solo Balapan pertama kali pada pukul 4.55 dan sampai di Tugu Jogja 5 lebih 5 ya, 1 jam ya, 4 dari jam 4.55 ke 5.55 berarti 1 jam. Pas suatu ketika kereta api listrik mengalami sedikit kendala sehingga jadwal keberangkatan dari stasiun Solo Balapan mengalami penundaan. Kereta api listrik baru berangkat dari stasiun Solo pada pukul 5 lebih 5 berarti dari jam 4.55 jadi jam 5 lebih 5 berarti terlambat 10 menit ya. Jika kecepatan adalah perpindahan benda tiap waktu dan hubungan antara kecepatan V, jarak M, dan waktu S. Kebalik ya. Jarak itu harusnya S, waktu itu T. Ya. Dinyatakan dengan V sama dengan S per T, maka agar kedatangan kereta di stasiun Tugu tepat waktu, masinis harus menambah kecepatan. Nah, berarti di sini ada keterlambatan tapi harus sampai tetap pukul 5. Artinya kecepatannya itu harus bertambah. Nah, kita cek dulu ya kecepatan awalnya. Kecepatan awal ini kecepatan ketika kecepatan awal atau V0 ya. Atau begini. Ya, ini mula-mula. Sebelum terlambat ya, kita cek kecepatannya berapa. V itu kan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Jaraknya itu 64, waktunya itu 1 jam, berarti 64 bagi 1. Keretanya berjalan 64 km per jam. Nah, ini adalah kecepatan awalnya. Kemudian, berapa kecepatannya kalau dia itu waktunya, ini berangkat pukul 5 lebih 5 kan, tapi sampai harus tetap jam 5 lebih 55, berarti berapa menit tuh? Dari jam 5 lebih 5 sampai jam 5 lebih 55. Hah? Berapa menit? Ya, jadi hanya 50 menit ya. Nah, kurang 10 menit kan, berarti 50 menit ya. Berarti T-nya itu, ya kalau jarak kan tetap nggak mungkin berubah ya. T setelah terlambat, T setelah terlambat ya, yang ini terlambat, itu T-nya hanya 50 menit waktu tempuhnya. Nah, kalau jadikan jam berarti dibagi 50 ya. Dengan 50 dibagi 60, atau kita coret nolnya berarti 5 per 6 jam. Oke, sudah jadi jam ya, tinggal dibagi 60. Kemudian, nah ini adalah kecepatannya, adik-adik. Sekarang kita cari kecepatan kalau pas terlambat. Berarti V sama dengan jaraknya 64, tapi waktunya jadi 5 per 6 ya. Berarti dibagi 5 per 6. Dibagi pecahan sama dengan bisa dijadikan perkalian. Berarti 64 dikali dibalik tapi ya. 6 per 5. Seperti ini ya. Nah, 6 per 4 dikali 64 dikali 6 per 5. Ternyata jawabannya berapa? Ya, kita hitung pakai kalkulator. Ya. 64 dikali 6 dulu ya, dikali atasnya baru dibagi bawahnya ya.
dibagi 5. Ternyata jawabannya 76,8 km per jam. Nah, gitu ya. Berarti kecepatan ketika terlambat jelas lebih cepat ya, lebih kencang. Yang ditanya, masih ini harus menambah kecepatan, berarti dari 64 ke 76,8, berapa penambahannya? Kita, ya. Berarti delta V, gitu aja ya. Sama dengan 76,8 dikurangi 64, hasilnya berapa? 12,8 km per jam. Oke, jawabannya adalah yang A. Nomor 32, gerak benda. Oke, di sini ada gerak suatu benda merujuk pada perubahan posisi atau lokasi benda tersebut terhadap referensi tertentu sepanjang waktu. Beberapa aspek penting yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan gerak suatu benda melibatkan parameter seperti posisi, kecepatan, percepatan, dan waktu. Berikut disajikan data suatu percobaan tentang gerak yang diperoleh kelompok hebat. Oke, nah di sini ada 3 benda ya, K, L, dan M. K, L, dan M. Nah, waktunya sama, 1, 2, 3, 4, 5 ya, waktunya 1 detik, maksudnya dalam detik ya. Nah, tapi jarak tempuhnya beda-beda. Misalkan ketika waktu 1 detik, yang benda K itu sudah 4, yang benda L baru 2, benda M baru menempuh 3 meter. Terus kemudian ketika 2 detik, benda K sudah di 8, benda L sudah di 8, benda M sudah di 10. Nah, ini adalah gerakan ya, atau jadi pergerakan. Nah, kemudian yang ditanya apa? Oh, ada pernyataan, benda K melakukan gerak lurus beraturan. Oh, berarti kita harus mendefinisikan GLB atau GLBB. Ya. Nah, mudah ya. Kalau GLB, itu berarti cirinya apa? Kecepatan atau kelajuannya tetap. Kalau GLBB berubah beraturan, kecepatan berubah. Nah, kita cek misalkan benda K, kecepatan itu kan jarak V S bagi T kan. Nah, jarak dibagi waktu, berarti kalau kecepatan benda K kita lihat ya, ketika waktu 1 detik, berarti jarak dibagi waktu 4 bagi 1 berapa? 4. Waktu 2 detik, 8 bagi 2, 4. 12 bagi 3, 4. 16 bagi 4, 4. 20 bagi 5, 4. Berarti benda K itu adalah GLB. Yang benda L, 2 bagi 1, 2. 8 bagi 2, 4. 18 bagi 3 itu adalah 6. 32 bagi 4, 8. 50 bagi 5, 10. Beda-beda ya. 2, 4, 6, 8, 10. Dan dia semakin naik. Berarti dia GLBB cepat atau dipercepat. Kemudian yang benda M. 3 dibagi 1, 3. 10 bagi 2, 5. 24 bagi 3, 8. 48 dibagi 4, itu adalah 12. 85 dibagi 5 itu berapa ya? 13 apa ya? 15 kali 5, 17 kalau salah. Oke, berarti ini juga beda-beda ya. Berarti GLBB. Nah, GLBB ini juga semakin naik, berarti cepat juga. Oke, kita lihat berarti yang GLB jumlah benda K, benda L dan M dipercepat semua. Ya, nomor 1 betul. Ya, salah. Benda L betul. Ya kan? Yang GLB cuma K saja ya, yang lainnya GLBB. Benda M kan gerak lurus berubah, beraturan dipercepat juga. Berarti betul 3 dan 4. Oh, kok bisa? Kita cek lagi nih. 3 dan 4 itu benar nggak? Coba saya cek lagi ya. 3, 5, 8, 12, 17. Dipercepat ya, betul. 2, 4, 6, 8 dipercepat juga. Berarti ini isinya bisa 2 ya. Bisa 1,
3 betul. Bisa 3, 4. Bisa 2 ya. Oke, ya kan sama-sama dipercepat. Oke, nomor 33. Oke, menurut kejadian tersebut, maka jenis gerak mobil pada saat melintasi titik A, B, dan titik B, C berturut-turut. Nah, di sini ketika grafiknya datar, itu menunjukkan dia GLB. Ketika naik, itu GLBB. Cepat ya, GLBB. Maaf, GLBB ketika naik itu jalannya naik ya. Berarti kalau naik, kalau jalannya yang naik, berarti lambat. Nah, CD menurun, berarti GLBB cepat. Oke. Nah, benar nggak ya? Di sini kita baca dulu. Dalam kehidupan sehari, kita berada dalam suatu kendaraan. Kita pernah mengalami gerakan dengan kecepatan yang berubah-ubah dan bergerak dengan kecepatan yang tetap. Gambar mobil memperlihatkan gerakan dari sebuah mobil yang berjalan dari lintasan yang datar, dan lintasan yang menanjak, dan lintasan jalan yang menurun. Ini kalau misalkan mobil ini, kalau mobil ini, kalau dalam catatan, kalau mobil ini dia waktu naik itu melambat ya. Nah, kalau melambat berarti GLBB lambat. Waktu turun, biasa kalau misalkan tidak ditambah gas atau tidak direm, berarti dia mempercepat, begitu ya. Berarti yang ditanya AB ke BC. AB itu GLB, kemudian BC itu adalah lambat. Oke. Nomor 34. Nomor 34 ini masih gerak. Ada 2 mobil ya, 2 mobil itu yang satunya itu dia sudah menempuh, dia ada di depan dengan kecepatan 40 meter per second, yang mobil B itu ada di belakangnya dengan jaraknya 100 meter dan kecepatannya belum diketahui. Nah, berdasarkan informasi di atas, pernyataan berikut yang benar. Nah, berarti otomatis kalau mobil B ingin menyalip, jarak kedua mobil kan 100 meter, berarti kalau ingin menyalip dia harus lebih cepat dari 40 ya. Kalau dia kecepatannya sama ya dia akan seperti ini terus ya sampai Dajjal turun ya. Makanya dia harus menambah kecepatan lebih cepat dari yang A. Nah, dengan begitu kita bisa eliminasi misalkan pernyataan mobil B dapat menyusul mobil A jika kecepatannya 40 meter per second. Nggak bisa nyusul kalau sama. Yang C, mobil B tidak dapat menyusul mobil A jika kecepatan lebih dari 40. Bisa, kalau lebih dari 40 ada kemungkinan dia bisa lebih kencang dari yang A ya. Nah, mobil B dapat menyusul mobil A selang 5 detik jika kecepatannya. Kita lihat dulu ya, kita tes jawaban yang A. Mobil B dapat menyusul mobil A selang 10 detik jika kecepatannya 50 meter per second. Kalau ini kecepatannya 50 meter per second, dalam 10 detik berarti kita hitung ya, berarti dia yang mobil A 40 meter per second ya, berarti kalau jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Berarti kecepatannya 40, waktunya 10, berarti dia ada di jarak 400. Waktu 10 second dia ada di 400 meter. Yang B ya, jarak A ini jarak B ya, yaitu kecepatan dikali waktu, berarti 50 ya, kan 50 dikali 10 itu 500 meter ya. Nah, dikurangi selisih jaraknya, jangan lupa dikurangi 100 meter, berarti 400 meter. Nah, berarti mereka, kedua mobil ini dia bisa akhirnya barengan ya, dia ada, dia dia bisa mepet-mepetan, dia tidak tertinggal mobil B, jadi dia ada di samping mobil A. Nah, kemudian kita tes jawaban B. Kalau 5 ya, berarti ini yang jawaban A, ini jawaban B. Jawaban B berarti mobil A itu dapat menyusul mobil A selang 5 detik jika kecepatan VB kurang dari 50 meter per second. Anggaplah misalkan 45 gitu ya. VB-nya 45 kan kurang dari 50. Berarti yang A itu berarti jarak A itu kecepatannya 40 dikali 5 ya, berarti 200 meter. Kemudian yang B ya, jarak yang B itu sama dengan
Tadi ya, 45 dikali 5 sama dengan berapa? 45 dikali 5 225 meter. Jangan lupa dikali kurangi 100. Berarti masih berapa nih? Berarti 125 meter. Nah, ternyata masih jauh ya. Yang A sudah 200, kalau sudah 5 masih belum ke susul. Berarti jawabannya tepat adalah yang nomor 35. Nomor 35, jalan terdekat. Jarak dan perpindahan merupakan dua pengertian yang berbeda. Demikian juga kelajuan dan kecepatan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh selama benda bergerak. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi awal ke posisi akhir benda yang bergerak. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh. Oke, kita tulis ya biar nggak lupa. Kelajuan itu adalah jarak, ya, jarak yang ditempuh. Kemudian setiap satuan waktu berarti dibagi waktu. Kalau kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, jarak dan perpindahan bedanya apa? Di sini sebutkan ya. Kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh selama sudah bergerak, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi. Nah, bedanya apa? Nanti kita bahas ya. Gibran dan Mauza mulai berlari dari titik A. Gibran menempuh lintasan ABC, Mauza menempuh lintasan AC. Berarti nanti si Gibran lintasannya lebih jauh ya, karena dia lewat B dulu baru ke C. Kemudian si Mauza dia langsung ke C. Mereka bertemu di titik C setelah menempuh perjalanan setelah 10 menit. Berarti setelah 10 menit, meskipun Gibran lebih jauh, tapi dia tetap sampainya bareng dengan si Mauza. Berarti kita lihat di sini gini ya, si Gibran itu dia ABC ya. Ini Gibran lewat ABC, sementara Mauza langsung ke AC, betul ya? Ya, betul. Mauza A langsung ke C. Si Mauza 500 meter, Gibran 400 tambah 300. Berarti si Gibran 700 ya. Nah, yang betul ya, kecepatan rata-rata Gibran lebih besar daripada Mauza. Kita lihat rumusnya kecepatan tadi perpindahan bagi waktu. Nah, kita lihat ya, perpindahan itu adalah jarak ya, jarak tercepat ya dari posisi awal dan akhir. Contoh, berarti kalau A, si Mauza, ini A langsung ke C ya, berarti dia perpindahannya 500. Sementara kalau Gibran, meskipun dia itu lewat B dulu, kemudian baru ke C, tapi perpindahannya si Gibran tetap 500. Kenapa? Karena perpindahan adalah jarak tercepat. Nah, jarak tercepat adalah jaraknya Mauza ya, 500. Jadi otomatis kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu, berarti kecepatan mereka sama, ya kan? Kecepatannya sama. Nah, oke. Kemudian kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu. Nah, kalau jarak itu berarti ya jarak yang sudah ditempuh. Kalau Mauza 500, kalau Gibran berarti 400 ditambah 300, 700. Nah, berarti kalau perpindahan, kalau kelajuannya berarti untuk Mauza kelajuannya 500 dibagi waktunya 10, berarti 50. Kalau si Gibran, Pak Wapres ya, dia tadi berapa? 700 ya, dibagi 10, berarti 70. Berarti si Gibran kelajuannya lebih cepat ya, yang 4. Berarti jawabannya 2 dan 4. Nomor 36, ayo tarik tambang. Nah, ini kita sudah mulai ke gaya. Ya, ke gaya. Gaya dapat diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Gaya merupakan besaran yang memiliki besar dan arah tertentu. Ada berbagai macam jenis gaya, ada gaya otot, atau kemudian gaya otot dapat memindahkan benda, sekian. Nah, ini ada tarik tambang ya. Tarik tambang, Henny, Bagas, Lisa, dan Rizal. Nah, berdasarkan peristiwa tarik tambang kedua kelompok tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, nah, di sini lihat si Henny dan Bagas itu, Henny-nya 200 Newton, Bagasnya
250, berarti kalau dijumlahkan itu besarnya berapa? 200 ditambah 250, berarti 450 Newton. Sementara Lisa dan Rizal 150 tambah 300. 150 ditambah 350, berarti berapa? 500 Newton. Berarti siapa nih yang kira-kira menang? Yang menang adalah kelompok yang B. Itu ya, yang B. Selisihnya berapa? Selisihnya 50 Newton. Kan 500 dikurangi 450. Nah, ini kelompok A nggak menang ya. Yang menang kelompok B. Selisihnya bukan 100 Newton. Tidak seimbang. Oh, ini nih. Kelompok A dan kelompok B akan seimbang jika Lisa dan Rizal masing-masing mengurangi gaya 30 dan 40. Benar nggak? Lisa dan Rizal mengurangi gayanya 30 dan 40. Berarti 150 dikurangi 30 ya. Berarti 120. 350 dikurangi 40 berarti 310. Kalau kita jumlahkan, ini berarti berapa? Kalau kita jumlahkan 120 tambah 310 itu adalah 430. Nah, ternyata kalau begitu berarti kelompok A bisa menang. Nah, oke, jawabannya C. Nomor 37, penerapan hukum Newton. Jadi hukum Newton ada 3 ya. Hukum Newton ada 3 seperti yang sudah dijelaskan. Hukum Newton 1 itu adalah benda itu cenderung mempertahankan kondisinya, diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Misalkan kemarin kita contohkan, kalau mobil itu sedang bergerak kemudian mengerem mendadak, maka orang yang di dalamnya itu kan cenderung terdorong ke depan karena dia awal posisinya digerak, kemudian disuruh diam, dia pasti tidak bisa langsung diam. Dia ada gerakan dulu ke depan. Nah, kemudian seperti koin yang ditaruh di atas kertas yang bawahnya cangkir atau gelas, kemudian kertasnya itu ditarik dengan cepat, ternyata koinnya itu tidak ikut bergerak dengan kertasnya. Nah, karena awalnya dia diam, dia pengennya tetap diam ya, makanya disebut dengan hukum satu ini prinsip mager. Kemudian hukum dua itu gaya itu dipengaruhi oleh massa dan percepatan atau percepatan itu dipengaruhi oleh gaya dan massa. Misalkan kalau kita kalau contoh misalkan kalau kita mendorong meja dengan gaya yang besar, maka pasti percepatannya, perpindahannya itu akan semakin cepat ya. Nah, kemudian kalau masanya itu kecil, itu juga semakin enteng, maka percepatan memindahkan meja juga semakin besar. Maka percepatan dipengaruhi oleh gaya dan massa. Oke, kalau tiga itu adalah aksi dan reaksi. Jadi contohnya kemarin kalau kita itu mendayung perahu ke belakang, maka reaksinya adalah perahu terdorong ke depan. Nah, itu adalah aksi reaksi. Nah, kita lihat di sini. Ricky sedang belajar penerapan hukum Newton di laboratorium. Ricky menggunakan sebuah kereta dinamika neraca Pegas dan 2 buah balok dengan massa yang berbeda. Nah, ini kita kira-kira kalau ada massa, kemudian ada F, gaya, berarti ini hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2. Newton 2. Oke. Newton 2. Nah, hukum Newton 2 tadi ya, percepatan atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi A percepatan, M itu massa. Nah, kita lihat di sini ya, beratnya itu berat gerobaknya 15 kilo, kemudian massa yang A itu 5 kilo. Berarti ini kalau di total 15 tambah 5 kan 20 ya. 20 kilogram kalau dikasih benda A. Nah, berarti percepatannya berapa? Kalau hanya benda A, berarti percepatannya tadi ya, kalau F sama dengan M kali A, kalau A sama dengan F dibagi M, berarti 50, ini kan 50 F-nya, dibagi masanya 20, berarti 2,5 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatannya kalau hanya benda A. Nah, kalau misalkan nih, percepatan kereta semakin kecil jika balok A diganti balok B. Coba kita balik balok B ya. Ini kalau pakai balok B, F per M sama dengan
Berarti 50 dibagi masanya itu balok B 10 ya. Berarti 50 bagi 10 itu adalah uh, oh maaf, ditambah gerobaknya ya. 15 ditambah 10 ya. 15 ditambah 10 berarti 25. Ya, sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, ternyata percepatan kereta semakin kecil jika balok A diganti balok B, betul ya. Jadi ini 2,5 kalau ganti balok B jadi 2. Percepatan kereta semakin berarti pernyataan 2 ini jelas salah ya, karena kan hanya 1,2 atau 1,3. 1,2, 1,3 betul deh. Pernyataan 2 bisa betul ya, maaf. Percepatan kereta semakin besar jika balok B dinaikkan di atas kereta. Berarti kalau misalkan balok A itu balok A ditambah balok B itu malah percepatannya makin besar. Ingat ya, kalau masanya itu makin gede, maka percepatannya makin kecil. Berarti ini jelas salah. Nah, ternyata benar salah. Nomor 3, percepatan kereta berkurang. Berarti jawabannya hanya tinggal 1 dan 3 ya. Ya udah, betul. Percepatan kereta berkurang 0,5 meter per second jika balok A diganti dengan balok B. Ya, berkurang ya. 0,5 ya, 2,5 jadi 2. Berarti berkurangnya 0,5 ya, selisihnya. Ya, betul. Berarti jawabannya 1 dan 3. Kita ke nomor 38. Hukum Newton. Nah, hukum Newton kita tahu ya, tadi sudah. Nah, kita cek di sini yang ditanya hukum Newton 2. Yang mana hukum? Saat kita melempar batu vertikal ke atas, lama-kelamaan akan melambat dan berhenti sesaat. Selanjutnya, batu akan turun dengan gerakan semakin lama semakin cepat sampai ke bumi. Kalau ada cepat, ada lambat, berarti ini hukum Newton 2. Nah, gitu ya. Nomor 2, ketika kita naik mobil bergerak cepat lalu tiba-tiba direm, nah tadi hukum Newton 1 ya. Setelah kita bermain mobil mainan dan mencoba menariknya, maka mobil mainan sudah akan mulai bergerak. Semakin kuat kita menariknya, semakin besar gayanya, maka cepat, berarti 2. Berarti yang 2, 1 dan 3. Yang 4, kita koin di atas kain tadi ya, berarti dia 1. Berarti yang 2, 2 dan 1 dan 3. 39, airbag benda penyelamat. Peristiwa tersebut dapat mengamankan kepala pengemudi menerapkan hukum. Tadi ya, kalau mengerem mendadak, hukum 1 Newton ya. Ya, 1 Newton yaitu berarti ini salah, salah. 1 Newton yaitu pada saat membentuk pohon, tubuh mengemudi terdorong ke depan. 1 Newton pada saat kepala membentuk airbag mengembang dan mendorong pengemudi ke belakang. Nah, ini yang mana? Ya jelas ya. Kalau yang 1 ya salah ya, karena kan di sini pertanyaan peristiwa tersebut dapat mengamankan kepala pengemudi menerapkan hukum 1 Newton, yaitu saat kepala membentuk airbag mengembang dan mendorong pengemudi. Oh, ini yang B salah. Kenapa yang B salah? Karena harusnya airbag itu mengembang baru kepalanya itu membentuk airbag ya. Jadi ketika mobil itu ada benturan, maka airbag itu akan otomatis mengembang karena nanti akan supaya nanti kepalanya itu ada yang nadahin ya, tidak langsung kena terdorong ke kaca depan. Berarti ini salah ya. Kenapa salah tadi? Airbag-nya itu mengembangnya itu duluan. Nah, harusnya. Nah, yang betul adalah A. Ya, karena ketika terdorong mobil kena pohon, dan tubuh pengemudinya terdorong ke depan, makanya airbag-nya harus mengembang. Nomor 40, peristiwa gerak yang menerapkan prinsip hukum 3 Newton, aksi sama dengan reaksi. Ya, posisi awal lengan kedua lengan lurus berada di bawah. Ini apa nih, kita lihat dulu ya. Renang gaya bebas. Gerakan renang gaya bebas adalah gerakan dalam olahraga yang paling cepat dan efektif untuk dilakukan dalam kolam. Bahkan pada pertandingan olahraga renang gaya bebas menjadi salah satu gerakan yang paling sering dilakukan oleh para atlet renang. Berikutnya adalah teknik gerakan tangan saat berenang saat gaya bebas. Posisi awal kedua lengan lurus berada di bawah. Nah, ini aksi reaksinya di mana? Ketika tangan itu di sini nih, aksi reaksinya. Nih, dorong telapak tangan ke belakang. Nah, ketika kita mendorong, itu adalah aksinya, reaksinya tubuh akan ke depan. Nah, berarti di mana nih? Ya, yang ini ya. Aksi reaksinya di sini.
ada aksi resaksi. Oke, gitu ya. Alhamdulillah kita sudah sampai nomor 40, ya pas 30 menit. Adik-adik, selamat belajar untuk sumatif akhir semester ya. Saya tunggu kabar baiknya untuk nilai IPA beneran di atas 80. Nanti ada dia yang menunggu. Saya cukupkan adik-adik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.